Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Dan juga jangan lupa tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran SKI bersama Usyuli. Pada pembelajaran kali ini, Usyuli hanya akan memberikan rangkuman pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu pembelajaran mengenai Khalifah Utsman bin Affan dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yuk, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Yang pertama, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdusyam. Ya, seorang pedagang yang kaya raya. Dan Utsman bin Affan termasuk golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang masuk Islam pada awal kedatangan Islam. Dan ia memeluk agama Islam berkat ajakan dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan memiliki dua keutamaan dibanding sahabat Nabi Muhammad yang lainnya, yaitu beliau adalah seorang yang pemalu dan pemurah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi peristiwa fitnah, dan peristiwa fitnah tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, Utsman bin Affan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan dari kalangan keluarganya, yakni dari Bani Umayyah. Salah satu yang paling menggeramkan dan membuat kaum muslimin marah adalah pengangkatan saudara sepupunya, yaitu Marwan bin Hakam menjadi sekretaris negara. Hal tersebut oleh masyarakat dianggap bahwasanya Marwan bin Hakam adalah orang yang memegang kendali pemerintahan, sedangkan Utsman bin Affan hanya sebagai boneka atau sebagai khalifah, namun yang menjalankan pemerintahan adalah Marwan bin Hakam. Hal tersebut membuat kaum muslimin marah. Yang kedua, hilangnya pengaruh kaum Ansor dan Bani Hashim dalam pemerintahan Islam. Nah, kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah, sedangkan Bani Hashim adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi nenek moyang Rasulullah itu berasal dari Bani Hashim. Namun kedua kaum tersebut malah hilang pengaruh dalam pemerintahan Islam, sehingga membuat kaum Bani Ansor dan Bani Hashim juga tidak menyukai pemerintahan Utsman bin Affan. Yang ketiga, kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman bin Affan membuatnya tidak bisa bersikap tegas. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Utsman bin Affan itu orangnya sangat sederhana dan murah hati. Karena kesederhanaan dan kemurah hatiannya itu banyak dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri. Namun Utsman bin Affan tidak bisa bertindak tegas atas tindakan-tindakan oleh pejabat-pejabat ataupun saudaranya sendiri. Dan yang keempat, yang membuat peristiwa fitnah ini adalah salah satu sebabnya pembuangan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang ulama pada suatu daerah, kalau tidak salah di Mesir. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari itu memberikan usul kepada gubernurnya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, bahwasanya bagaimana jika orang-orang kaya di daerah tersebut memberikan zakat, mengeluarkan sebagian hartanya, kemudian nanti digunakan untuk disumbangkan kepada kaum muslimin yang tidak mampu. Tentu usul itu atau masukan itu adalah sebuah masukan yang sangat bagus. Namun ternyata ditanggapi lain oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebaliknya, Muawiyah bin Abu Sufyan melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari telah melakukan hasutan kepada penduduk Mesir untuk tidak menyukai pemerintahan Utsman bin Affan. Karena hal itulah akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan untuk pembuangan Abu Dzar Al-Ghifari di daerah terpencil. Nah, karena pembuangan Abu Dzar Al-Ghifari tersebut telah membangkitkan kemarahan kaum muslimin. Dan yang kelima, kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah menyebarkan hasutan kepada kalangan kaum muslimin.
Abdullah bin Sabah adalah seseorang yang tidak menyukai pemerintahan Utsman bin Affan, sehingga Abdullah bin Sabah memberikan hasutan kepada kaum muslimin dan mengkampanyekan bahwasanya yang berhak memegang pemerintahan adalah Ali bin Abi Thalib. Karena hal itulah sehingga terjadi peristiwa-peristiwa fitnah. Kemudian pada tahun 656 Masehi terjadi pemberontakan di Mesir. Mereka menuntut agar gubernur Mesir diganti. Selain itu, mereka juga meminta Utsman bin Affan menyerahkan Marwan bin Hakam. Namun, hal tersebut tidak disetujui oleh Utsman bin Affan. Sehingga pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, para pemberontak memasuki rumah Utsman bin Affan dan berhasil membunuhnya ketika Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Itulah akhir dari kisah atau pemerintahan Utsman bin Affan. Sehingga Utsman bin Affan meninggal pada usia 86 tahun dan pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, hal tentu menimbulkan beberapa akibat. Akibat yang timbul dari pembunuhan Utsman bin Affan adalah yang pertama, bangkitnya kembali semangat kesukuan Arab. Yang kedua, pecahnya kesatuan umat Islam. Yang ketiga, pusat pemerintahan bergeser dari Madinah ke Damaskus. Dan yang keempat, gerakan perluasan wilayah Islam mengalami kemunduran. Yang kelima, pecahnya perang saudara yang turun-temurun dalam Islam. Dengan berakhirnya pemerintahan Utsman bin Affan karena beliau wafat, maka kemudian kendali pemerintahan Islam dipegang oleh sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada tahun 600 Masehi. Ia merupakan putra dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Sejak berusia 6 tahun, Ali diasuh oleh Nabi SAW dan masuk Islam ketika berusia 9 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi di tempat tidurnya, sehingga ia disebut fidah atau tebusan bagi Nabi Muhammad SAW. Dan setahun setelah hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putri beliau, yaitu Fatimah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang panglima perang yang gagah berani. Bahkan ia mewarisi pedang dari Nabi Muhammad dan pedang tersebut bernama Zulfaqar. Selain itu, Ali juga orang yang cerdas dan menguasai berbagai ilmu. Sehingga Ali mendapatkan julukan Babul Ilmi atau pintu gerbang ilmu pengetahuan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sangat sederhana. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah pada tahun 33 Hijriah menggantikan Utsman bin Affan. Setelah menjabat sebagai khalifah, kemudian Ali bin Abi Thalib melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengganti para pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, mengambil tanah yang dibagikan oleh Utsman bin Affan kepada kerabatnya tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, memberikan tunjangan pada kaum muslimin yang berasal dari Baitul Mal. Dan yang keempat, memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan yang pertama yaitu pemberontakan Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 36 Hijriah dan disebut Perang Jamal. Disebut Perang Jamal karena pada saat pemberontakan atau pada saat perang tersebut, Aisyah mengendarai unta sehingga disebut Perang Jamal. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Terjadi pada tahun 37 Hijriah dan disebut Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan perjanjian damai atau tahkim. Dan pemberontakan yang ketiga yaitu pemberontakan dari kaum Khawarij yang terjadi pada tahun 38 Hijriah yang disebut Perang Nahrawan. Kelompok Khawarij ini adalah awalnya merupakan golongan atau kelompok orang yang memang berada di pasukan Ali bin Abi Thalib.
Namun pada saat pemberontakan melawan Muawiyah terjadi perjanjian damai, mereka tidak menyetujui dengan perjanjian damai tersebut, sehingga mereka memisahkan diri dari golongan Ali bin Abi Thalib, sehingga disebut orang-orang atau kaum Khawarij, yang artinya memisahkan diri. Lalu mereka memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan. Akhirnya mereka juga menjadi musuh dari Ali bin Abi Thalib, yang pada awalnya orang-orang Khawarij adalah golongan dari Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Kemudian pada tahun 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam ketika sedang sholat subuh. Abdurrahman bin Muljam adalah orang Khawarij yang merasa dendam terhadap Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meninggal pada usia 60 tahun dan memerintah pemerintahan Islam selama 4 tahun. Nah, itulah akhir dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita masuk kepada nilai-nilai kesalehan Khalifah Utsman bin Affan. Nilai-nilai positif dari Khalifah Utsman bin Affan antara lain, beliau dikenal sebagai orang yang memiliki rasa malu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya malaikat juga malu terhadap terhadap Utsman bin Affan. Selain itu, beliau juga orang yang sabar, dermawan, dan berhati lembut. Utsman bin Affan juga orang yang pemurah dan dermawan. Hal tersebut terbukti pada saat perang Tabuk. Utsman bin Affan membiayai sepertiga biaya perang tersebut. Dan Rasulullah menyebutkan tidak seorang pun dari orang Quraisy yang lebih dermawan daripada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan juga menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi, Utsman bin Affan menikahi kedua putri Rasulullah tidak dalam waktu yang bersamaan. Ketika Ruqayyah telah meninggal dunia, barulah Utsman menikahi Ummu Kalsum. Karena menikah dengan dua putri Rasulullah, sehingga Utsman bin Affan mendapatkan julukan sebagai Dzunurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Selain itu, Utsman bin Affan pada saat masa pemerintahannya juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Armenia, Maroko, dan Tunisia. Khalifah Utsman bin Affan juga menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap perlengkapan perangnya, sehingga pada masa pemerintahannya Utsman bin Affan membentuk armada laut. Dan armada laut itu pertama kali diusulkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang saat itu menjabat sebagai seorang gubernur. Dan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan pula, Masjid Nabawi yang terletak di tengah kota Madinah dan menjadi pusat pemerintahan dan segala aktivitasnya dibangun kembali, direnovasi menjadi lebih luas dan lebih megah. Tujuannya, Masjid Nabawi direnovasi agar lebih banyak lagi menampung jamaah yang sholat di masjid tersebut. Selain itu, pada masa pemerintahannya, Utsman bin Affan juga melakukan pengumpulan Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran dibentuk oleh panitia-panitia yang telah ditunjuk oleh Utsman bin Affan. Ketua panitia dalam penyusunan Al-Quran adalah Zaid bin Sabit, dan kemudian anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Kemudian setelah Al-Quran dibukukan menjadi seperti yang kita nikmati seperti sekarang ini, disebut sebagai mushaf. Pada saat pertama kali dibukukan, Al-Quran diperbanyak atau dicetak sebanyak 4 buah dan sama yang aslinya menjadi 5 buah. Kemudian sekarang kita lanjut ke nilai-nilai kesalehan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sangat senang dengan ilmu. Sejak kecil hingga dewasa selalu hidup dengan Rasulullah, sehingga Ali mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib termasuk pribadi yang suka bertanya tentang ilmu, sehingga menjadi orang yang cerdas dan berbudi pekerti mulia. Rasulullah mengibaratkan Ali bin Abi Thalib sebagai ilmu
babul ilmi atau sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib juga sosok yang sangat pemberani. Terbukti dalam berbagai peperangan, Ali bin Abi Thalib sering menawarkan diri menjadi jago perang tanding. Sesuai tradisi dalam masa itu, ketika hendak terjadi sebuah peperangan, maka akan terjadi jago perang tanding terlebih dahulu. Perang 1 lawan 1 dari masing-masing golongan. Dan Ali bin Abi Thalib selalu memenangkan perang jago tanding tersebut. Dan karena keberaniannya juga, Ali bin Abi Thalib pernah menggantikan Rasulullah tidur di kamarnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehingga Ali bin Abi Thalib disebut sebagai fida. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang yang setia dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika masih di Mekah maupun sudah hijrah ke Madinah. Karena kecintaannya kepada Rasulullah, pada perang Uhud, Ali dengan sukarela menjadi tameng pada saat anak panah menghujani Rasulullah demi keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ya teman-teman materi rangkuman dari bab 1 sampai bab 3 dan 4 yang pernah Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi setelah PTS. Jangan lupa teman-teman belajar, perhatikan yang sudah Ustazah sampaikan untuk persiapan PTS. Wabillahi Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.